Suami dikuasai pelakor yang jadi istri kedua. Baik, kalau begitu, kuasai balik hatinya dengan cara yang tak terduga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Begitu berat cobaan yang dialami oleh salah satu klien saya. Suami beliau awalnya kepincut dengan wanita lain yang menurut banyak orang itu adalah wanita pemasang susu. Karena si suami ini sudah kepincut dan dari dirinya sendiri juga nggak ada pertahanan diri, ya akhirnya dia jadi mudah sekali untuk dipengaruhi dan ya terjadilah hubungan gelap yang berujung pada pernikahan yang kedua. Semuanya terjadi begitu cepat dan sangat mengejutkan buat klien saya. Nah, yang paling miris itu adalah setelah menikah, si suami ini justru semakin nurut sama si pelakor. Jadi apapun yang diminta pelakor itu selalu dituruti. Mulai dari meminta waktu lebih, minta perhatian lebih, jatah nafkah yang lebih, minta kendaraan, rumah, dan sebagainya. Nah, klien saya tuh sampai dibikin heran dan sampai, mengurut-ngurut dada, Bun. Beliau nggak habis pikir, kok begitu gampangnya ya si suami itu takluk dengan istri mudanya sampai melupakan beliau. Padahal suaminya ini tadinya orang yang tegas dan berwibawa. Kok bisa kalah dengan seorang wanita pelakor? Nah, makanya beliau semakin curiga bahwa suaminya ini sudah dikuasai pelakor lewat pengaruh susuk pemikatnya. Dan saya kira ini sangat beralasan sekali, Bun. Sebab si pelakor ini itu nggak berhenti sampai di situ saja. Dia terus berusaha menguasai suami klien saya. Bahkan sampai memantau aktivitas si suami itu lewat CCTV. Nelpon dan video call ketika suami ada di rumah klien saya. Mengawasi pergerakan suami saat bersama klien saya dan sebagainya. Ya bahkan si pelakor ini juga nggak henti-hentinya mencaci maki dan menjelekkan klien saya di depan suami. Ya mungkin kalau kita sebagai istri ya dan menghadapi situasi seperti ini sendirian, waduh ini rasanya nggak kuat dan merasa lebih baik cerai aja. Tapi karena klien saya ini selalu mengingat bagaimana baiknya suaminya di masa lalu, apalagi mengingat kembali perjuangannya yang mendampingi suami dari nol, maka beliau tidak mau jika rumah tangganya ini harus kandas oleh wanita lain. Nah, karena itulah beliau meminta saya untuk membantu ikhtiar mengikis energi susuk pelakor yang menutup mata batin suaminya. Nah, karena kasusnya sudah begitu rumit dan parah, saya menyimpulkan bahwa untuk mengatasi energi susuk pelakor ini itu nggak bisa sembarangan. Nah, karena itulah saya berikan beliau sarana buka aura, yaitu berupa kalung Anira. Kalung Anira ini dengan energi yang terkandung di dalamnya, insya Allah sudah mengandung semua berkah manfaat dari tasbih Karomah Ar-Rahman maupun cincin Anira. Nah, dengan kadar energi yang jauh lebih besar, otomatis kalung Anira ini sangat cocok sekali untuk para istri yang masalah rumah tangganya itu terbilang cukup parah. Seperti klien saya tadi, di mana istri itu sangat membutuhkan suplai energi yang jauh lebih kuat daripada yang biasanya. Nah, di samping berikhtiar memanfaatkan energi dari kalung Anira, saya meminta klien saya untuk merebut kembali hati suaminya dengan cara yang berbeda dari yang dilakukan pelakor. Kalau si pelakor ini berusaha menguasai dengan cara-cara yang diktator, maka klien saya ini justru saya arahkan untuk menggunakan cara-cara yang sebaliknya, yaitu cara-cara yang lebih lembut, lebih halus, dan gak kentara, Bun. Ya, contohnya seperti apa? Saya minta beliau untuk berusaha menampilkan citra diri yang selalu ceria di depan suami, yang punya energi positif dan lebih banyak membahas hal-hal yang ringan, yang lucu, dan menghibur. Tujuannya apa? Nah, tentu supaya suami di sini lebih mudah diambil hatinya. Sebab ketika dia itu kok terkena pengaruh susuk pelakor, hatinya itu akan cenderung keras. Dan kalau dihadapi dengan sikap yang sama-sama keras, ya maka nggak akan selesai. Makanya cara-cara halus yang sederhana seperti itu justru lebih banyak manjurnya. Jadi hati suami di sini akan lebih mudah diambil dengan cara ini. Nah, karena dengan begitu dia merasa sisi ego dan harga dirinya itu benar-benar mendapatkan tempat dan penghargaan ketika sedang berada di dekat istri pertama. Nah, klien saya
mempraktekkan jurus ini selama kurang lebih 2 bulan berturut-turut, Bun. Nah, berkat dari keistiqomahannya inilah yang mungkin membuat Allah itu berkenan mengembalikan keharmonisan rumah tangga beliau serta kesetiaan suaminya. Artinya apa? Akhirnya si suami ini benar-benar sadar dan mau melepaskan istri sirinya untuk kembali setia pada istri Syah alias klien saya tadi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang baik dari cerita klien saya tadi. Dan buat para sahabat Bunda yang mengalami kasus serupa dan ingin dibimbing secara profesional, silakan Bunda bisa hubungi saya melalui Mbak Dinda di nomor yang tertera di sini. Saya Bunda I pamit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.